Hi, welcome to Girls Talk World. Hi, I'm Elina. And I'm Icha, and you just entered our small space where we try to answer all of the questions that we had about all things we experience in this world. Yay! So, it's 2026. Yep. Dan kayaknya di 2026 ini salah satu hal yang paling trending What's adalah trending? health and wellness. Yes. Tentang kesehatan. Kayaknya banyak banget kayak health trends gitu ya, wellness trend yang kayak sedang dilakukan semua orang, dan I'm pretty sure kalau kita survei atau minimal tanya lah ke orang terdekat kita, pasti mereka ada minimal satu hal yang sedang dilakukan yang berhubungan dengan kesehatan. Either itu lari, Pasti. padel, tenis. Tenis. Banyak orang udah mulai nge-gym, Ya. pilates gitu kan. Dan bukan cuma kesehatan fisik aja, tapi kesehatan mental juga gitu. Banyak orang yang udah mulai terbuka sama pergi ke psikolog, untuk konseling kayak gitu. Dan aku bahkan pernah baca beberapa artikel yang membahas bagaimana Gen Z itu adalah salah satu generasi yang paling sehat, atau setidaknya punya kecenderungan untuk memiliki kebiasaan yang lebih sehat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Good job, guys. So proud as Gen Z's right Good here job. gitu kan. Dan kalau kita perhatiin ya, kayaknya dulu zaman-zaman tante-tante kita milenial, apa tuh mbakmu kan milenial tuh. Betul. Itu kayak clubbing, Ya, itu masih ramai banget. party, itu masih ramai banget, masih kayak yang nge-trend itu gitu di saat itu. Di film-film juga muncul. Ya, benar. Itu kan film-film 2000 sebelumnya kayak gitu. Tapi Gen Z sekarang malah dibandingkan kayak pergi ke klub, mereka lebih pilih ke gym. Dan ini cukup nightmare untuk industri dunia malam sebenarnya. Itu, ini aku ada beberapa hal yang di-mention sama salah satu artikel yang aku baca. Jadi Gen Z itu have lower rates of smoking. Oh, that's nice. Less likely to drink alcohol, more likely to go to the gym, and less likely to have obesity. Good. Jadi memang cenderung sehat banget. Dan hari ini kita mau membahas kayak sebagai Gen Z, seberapa penting sih kesehatan itu buat kita. Dan juga kenapa menurut kita Gen Z itu memperhatikan itu sama kesehatan. Oke. So that's today's topic ya, gitu. Kita akan mulai aja dengan pertanyaan pertama. How important is health to you? Very, very important. Aku sangat-sangat, at least di usia aku yang sekarang 24, aku tuh berusaha menjaga dan memperketat apa yang masuk ke dalam tubuh. Bukan serta-merta hanya masalah kayak gula, terus makanan yang terlalu berlemak, goreng-gorengan, tapi juga makanan sehat pun aku mulai mencari yang dia emang mengenyangkan dan emang nutrisinya jelas apa, supaya aku nggak yang makan banyak dan makan beda-beda makanan tapi nggak ada nutrisinya gitu. Jadi mulai dari itu, menurut aku sehat banget satu itu. Terus kedua adalah aktivitas fisik yang aku lakukan sehari-hari, kayak pergi kerja atau mungkin jalan, itu tuh tidak sama dengan olahraga kan. Jadi aku mulai untuk olahraga sendiri sih. Sebenarnya aku udah lama ya berusaha mulai untuk awalnya stretching di pagi hari, terus akhirnya aku tuh belum terlalu tertarik untuk ke gym karena aku masih sangat awam dan jujur masih malu, kayak bingung mulai dari mana. Jadi aku kemarin memutuskan untuk beli resistant band. Jadi aku nyari alternatif kan, memang apa yang kira-kira bisa disamain dengan aktiviti di gym. Ya memang kayak dumbbell bisa kan, tapi terlalu berat dan aku mikir apa yang bisa lebih fleksibel. Oke, resistant band. Jadi udah mulai resistant band gitu pagi. Gitu sih untuk menjaga kesehatan. Dan sebenarnya selain daripada untuk menjaga kesehatan, supaya di umur 30 nanti aku nggak terlalu ngoyo untuk membentuk tubuh sehatku gitu. Jadi tak mulai dari sekarang gitu sih. Jadi ya kesehatan menurutku sangat penting, karena apa-apa yang terjadi di beberapa tahun lagi itu dipengaruhi oleh apa yang kamu lakukan dan kamu putuskan sekarang gitu loh. Jadi menurut aku harus sadar akan kesehatanmu sendiri, buat dirimu sekarang dan buat dirimu nanti. Itu sih. Menurut aku juga sangat penting, sangat penting. Aku akhir-akhir ini tuh lebih kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan yang aku lakukan itu termotivasi dengan aku mau tetap kuat sampai tua.
Oh iya, itu bagus banget, Aku nggak mau jadi orang tua yang di kursi roda atau orang tua yang kayak harus pakai alat bantu jalan gitu. Yes. Dan itu semua dimulai dari ya kita sekarang Iya, gitu kita kan. sekarang. Kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Dan kalau mengenai health ini sebenarnya aku sama kayak kamu mulainya udah cukup lama, mungkin dari kuliah ya. Ngekos itu udah mulai coba-coba. Mungkin kayaknya semester aku habis pulang dari Korea tuh deh semester 6. 6. Semester 6 itu mulai coba home workout. Home workout kan ada beberapa tuh gitu. Iya. Coba di kos akhirnya menemukan mat pilates waktu itu. Tapi tidak pakai mat. Aduh, Jadi agak kayak itu sakit ya. sakit banget waktu di Aduh. kos. Waktu itu belum invest untuk mat dan akhirnya jadi males. Akhirnya jadi males baru setelah lulus kuliah pindah ke Malang, udah punya penghasilan sendiri kan. Akhirnya invest di mat. Waktu itu akhirnya nyoba mat pilates di rumah, modal YouTube gitu kan. Dan akhirnya mencoba juga akhirnya ikut kelas pilates gitu yang memang sampai sekarang aku juga masih ikutin, tapi aku mencari tahu lebih lagi tentang kayak apa sih yang bisa bikin kita kuat sampai tua. Ya tidak ada yang bisa menggantikan weight training atau strength training. Betul, itu sih. Memang gitu kan, cardio of course sangat penting. Pilates membantu dengan mobilitas, fleksibilitas tubuh gitu kan, bantu untuk postur kita tetap bagus juga. Tapi untuk otot dan tulang itu yang terbaik memang tetap di strength training dan weight training. Akhirnya aku memutuskan untuk awalnya sih pakai dumbbell dulu di rumah. Jadi adikku tuh olahraga banget, dia sekarang calisthenics kalau adikku. Oh wow, oke. Tapi dia punya dumbbell 2 kilo, 2 biji gitu ya, yang ditinggal di rumah karena dia sekarang pergi kuliah kan ke luar kota. Itu ditinggal di rumah, kayaknya aku pakai itu. Pakai itu membiasakan diri dan akhirnya aku merasa kayaknya aku butuh intensitas lebih. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut waktu itu temanku nge-gym dan kayaknya aku merasa it's not that bad. Akhirnya sekarang aku tuh rutin nge-gym. Rutin nge-gym. Meskipun nggak bisa kayak seminggu minimal berapa kali, aku nggak terlalu memikirkan kayak yang gimana. Yang penting aku melatih otot-ototnya lengkap gitu kan, dan aku nge-gym itu seminggu 2 kali sih. Aku nggak bisa 3 kali, apalagi aku menggabungkan dengan aku tetap pergi pilates. Betul. Itu kalau untuk olahraga ya, exercise ya. Kalau untuk makanan mungkin aku yang masih agak kesulitan. Aku lebih akhirnya jatuhnya ke portion control dan memastikan aku masukin protein. Karena aku nge-gym itu tadi. Karena nge-gym itu kan minusnya, nggak enaknya adalah kalau kamu nge-gym tapi proteinmu nggak cukup, malah jadinya muscle loss. Kan gitu. Karena aku lebih memfokuskan ke portion control dan juga protein. Kenapa kok sulit? Karena aku masih tinggal sama orang tua. Jadi menu makanan yang menentukan ya mama. Dan orang rumahku itu sangat suka makan gorengan. Jadi yang paling sulit diatur memang minyak gitu. Cuman emang untuk masalah kesehatannya aku sudah menyadari cukup lama sih dan sedang sangat berusaha sekali untuk menjaga sekarang gitu. Menurut aku menariknya juga ini sih, aku mulai mengontrol makanan itu emang sejak lulus kuliah. Jadi lulus kuliah itu kan aku ngekos, kemudian ada jeda untuk aku job seeking, terus dapat kerja nih. Nah, mulai dapat kerja udah kayak ya udah ada gaji sendiri kan, artinya ya udah aku nyari makan semua dari gaji. Nah, dari situlah aku mulai benar-benar gimana caranya aku tuh tetap bisa hemat, tapi makanan yang aku makannya tuh bernutrisi dan enak gitu. Ya memang akhirnya jatuhnya agak mahal. Misal kamu beli kayak apukat, terus habis gitu bahan-bahan makanan yang emang masih fresh gitu dari pasar. Tapi kan kamu juga butuh protein intake yang banyak ya, kayak daging ayam, terus habis gitu kalau pas kamu ada duit juga bisa beli daging sapi yang udah gilingan kayak gitu. Tapi kemudian tak pikir-pikir ya worth it lah, karena akhirnya aku juga mengurangi banyak beli makanan di luar gitu, dan masaknya juga sebenarnya simple kok, makanan-makanan enak dan sehat tuh kayak real food gitu kan. Itu sih kayak gitu, makan sehat. Dan menurut aku penting juga karena dengan tubuh yang sehat kamu bisa melakukan banyak hal. Jadi kalau sekalinya sakit, satu keluar duit banyak, kedua nggak bisa ngapain-ngapain cuy, kayak nggak enak banget, mana masih muda kan. Itu sih. Nah, next question mungkin ya, kan kita sudah mention kayak kebiasaan kesehatan dan kita berdua sama-sama berpikir kalau menjaga kesehatan itu hal yang sangat penting. Nah, apakah ada momen khusus yang membuat kamu akhirnya merasa kayak oke, aku harus mulai hidup lebih sehat sekarang? Atau itu kayak lebih ke emang building up aja pelan-pelan gitu? Aku nggak yakin ini kayak yang satu momen khusus, tapi datangnya sih motivasinya ya untuk hidup lebih sehat itu satu, aku pengen kelihatan
sehat dan cakep, ngerti nggak sih? Iya. Orang sehat itu pasti kelihatan kok dari kulitnya, dari badannya, dari ya basically dari kamu sehari-hari aja itu orang sehat kelihatan gitu kan. Satu itu motivasiku, aku pengen terlihat cakep. Apalagi di umur 30-an nanti. Sorry, ini motivasiku rada aneh, tapi di umur 30 aku pengen kelihatan kayak peak, kayak the best version of myself gitu kan. Satu itu. Terus kedua, setelah aku menyadari bahwa oke, aku harus sehat supaya nanti juga di masa depan aku walaupun aku aging, tapi agingku itu aging yang sehat gitu kan. Yang kedua sebenarnya sama kayak kamu, menyadari bahwa tua nanti kayak ini tuanya di umur kayak 60, 70, 50 itu tuh aku juga pengen tetap bisa bergerak dengan leluasa gitu loh. Itu karena aku juga nggak merasa bahwa menjadi tua itu harus membosankan dan hanya stay di satu tempat. Enggak kok, banyak banget apalagi orang-orang di luar negeri ya kayaknya yang mereka semakin tua semakin banyak kegiatan yang mereka lakukan dan mereka masih kuat banget untuk melakukan itu. Nah mungkin karena mereka terbiasa jalan, terbiasa aktivitas fisik. Sebenarnya sama kayak orang-orang di desa, di Indonesia di desa. Mereka kan sampai tua masih kuat banget tuh, masih kelihatan muda, sehat sehat itu karena mereka tiap-tiap harinya aktivitas fisik coy, kayak ngangkat-ngangkat, terus berkebun di sawah gitu kan, itu sehat banget. Jadi itu, nah minimal kebiasaan atau aktivitas rutinku itu adalah aktivitas yang lebih banyak duduk, diam. Nah artinya kan tidak mendukung untuk aku aktivitas fisik dalam pekerjaanku ya, gitu. Masih aku kayak harus pergi ke lapangan, tapi kan berbeda gitu, bukan sesuatu yang melatih ototku. Nah dari situlah akhirnya aku kayak oh oke, artinya harus menyisihkan waktu dan energi untuk intentionally berolahraga dan hidup lebih sehat gitu. Karena tidak serta-merta muncul sih hal itu, harus kamu usahakan. Iya benar. Dari pilih makanan, terus kamu merangkai ulang habitmu, itu juga harus effort gitu. Nggak bisa tiba-tiba yaudah hidup sehat tapi terus makannya tetap makan makanan yang tidak sehat, fast food gitu-gitu. Terus habis gitu kamu bangun juga masih kayak ya tidak menyelipkan aktivitas olahraga di hari-harimu, itu nggak bisa, terus didorong sih. Kalau kamu apa momen khususnya itu? Aku mungkin menyadari perubahan tubuh di usia 20-an. Ya, Karena aku tuh baru menyadari bahwa perempuan tuh tubuhnya di usia 20 tahunan tuh berubah loh El. Iya, berubah Dari banget. kita masa remaja. Ingat kalau kamu ngeliat foto waktu SMA sama sekarang kan kayak beda banget. Beda banget. Kita cenderung kayak lebih kurus waktu remaja dan memang lebih aktif. Iya. Gitu kan. Nah aku tuh menyadari perubahan itu ini sih sebenarnya. Aku sempat ada kenaikan berat badan yang cukup drastis. Jadi kayak aku setelah pulang ke Malang itu aku naik berat sampai 10 kilo. Sampai 10 kilo. Dan itu paling berat aku pernah segitu dan rasanya nggak enak. Aku merasa aku nggak bisa seaktif dulu. Pokoknya kuliah akhir lah. Mulai dari kuliah akhir akhirnya kerja itu kan di Surabaya itu mulai merasa kayaknya tubuhku nggak seaktif dulu. Naik turun tangga kosan tuh aja kayak udah capek banget. Iya gitu. Terus malah kayaknya aku SMP dulu aku ngedance gitu kan. Aku energetik banget SMP SMA. Terus aku inget banget kelasku itu di lantai 4. Terus ini lantai 4 gedung, terus kantin tuh masih di bawah lagi. Jadi kalau aku istirahat tuh naik turun dan I was fine. Tapi kalau sekarang disuruh kayak gitu nggak meninggal gitu kan. Jadi aku menyadari kalau energi levelku berbeda dan akhirnya ada perubahan tubuh juga gitu, bentuk tubuh yang berbeda. Meskipun kalau aku sekarang tidak terlalu memperhatikan angka. Karena angka timbangan tuh menipu, dia nggak bisa membedakan mana fat mana muscle kan gitu kan. Aku tidak terlalu memperdulikan angka timbangan, tapi awalnya itu dari angka timbangan. Dari angka timbangan yang merasa oke aku harus olahraga, aku harus lebih sehat. Mungkin aku nggak bisa sekurus waktu aku remaja ya, karena nggak bisa, emang udah perubahan udah berbeda. Aku sekarang perempuan dewasa dengan bentuk tubuh perempuan dewasa gitu kan, tapi setidaknya aku mau merasa bisa aktif lagi dan merasa sehat lagi gitu. Jadi akhirnya kenapa aku mulai sangat rajin olahraga itu dari
tahun 2020. 4 akhir dan tahun kemarin. Itu sih. Dan juga satu lagi adalah aku melihat orang-orang di sekitarku yang masih tua tapi masih sehat. Oh iya. Yang sudah tua tapi masih sehat. Sorry. Betul. Jadi yang pertama adalah mbahku. Mbahkung sama mbak utiku. Mbahkungku tuh umurnya udah lebih 70-an tahun. Udah lebih dari 70-an tahun. Terus mbak utiku kayak hampir 70 deh sekarang. Itu udah 70 ya. Makanya gitulah mereka. Tapi masih sehat banget, Mbak. Meskipun emang ada beberapa penyakit, ya mbahku tuh ada penyakit jantung, jadi harus kontrol rutin. Tapi nggak harus pakai alat bantu untuk berjalan. Masih bisa motoran jualan ke pasar. Masih aktif lah ya. Masih aktif, masih bisa bangun kandang ayam, ngurusin ayam. Gitu. Wow. Itu tapi mostly mungkin karena mereka tinggal di kampung, jadi emang dan dulunya di desa, jadi waktu mudanya memang banyak aktivitas fisik. Tapi mamaku tuh cerita kalau mbahkungku itu emang dulu suka olahraga, bela diri sih kayaknya mbahkungku dulu. Kayaknya ya, maaf ya mam kalau salah. Tapi ya memang kan aktif olahraga. Dan kemudian aku lihat dari mamanya pacarku juga. Beliau itu umurnya udah 6 bulan lebih dan memang sempat ada sakit yang cukup parah, harus dirawat cukup lama. Tapi recovery-nya cepet, surprisingly cepet. Dan beliau itu meskipun di kondisi sakit waktu itu naik turun tangga itu masih bisa. Dan ketika aku tanya emang kayak waktu muda rajin berolahraga, bahkan hiking ke Jepang waktu itu kan aku kuliah di Jepang, suka hiking gitu, cerita hiking gitu. Jadi memang aku melihat ya emang kuncinya kalau kita mau sampai tua bisa sehat kayak orang-orang ini, olahraga ya dengan berolahraga dan menjaga makanan itu paling penting sih sebenarnya apa yang kita konsumsi gitu. Nah, kita kan udah banyak ngomongin tentang physical health nih, yang tentang tubuh gitu. Nah, sekarang untuk mental health, hal-hal apa yang kamu lakukan untuk menjaga mental healthmu? Jadi sebenarnya kalau isu atau diskusi tentang mental health itu aku udah lama aware dan tertarik ya. Bahkan mungkin dari ya SMA awal, karena dulu aku juga sempat pingin masuk psikologi gitu. Jadi aku menyadari bahwa mental health ini sesuatu yang harus kita upayakan juga dan harus banyak dibicarakan. Tapi kemudian aku baru benar-benar nyoba untuk pergi ke psikolog itu waktu pertengahan aku kuliah, so maybe like semester 4. Ya, semester 4. Dan wow, it was life changing. Mungkin memang bukan sesuatu, ya kamu ke psikolog nggak mungkin semua masalah menghilang, itu tidak mungkin. Tapi kamu akan jauh lebih baik dalam menghadapi dan juga kamu punya panduan yang jelas untuk kamu melalui masa-masa sulit dalam hidupmu gitu. Karena aku rasa setiap orang pasti punya at least satu masalah utama yang benar-benar mengakar, ya kan? Dan itu akan, kalau kamu nggak membereskan itu akan nyabang kemana-mana gitu. Dan kamu kadang tidak sadar bahwa satu gejala kecil ya, atau kayak mungkin kebiasaan yang kurang baik, misal suka marah-marah, itu datangnya dari mana, kamu nggak tahu kalau kamu nggak ke psikolog gitu. Nah dari situlah aku at least dapat kayak dasarnya gitu ya. Masalah utamaku ini dan cara menyelesaikannya itu ini gitu. Jadi mulai aku terapkan dan memang banyak merubah aku. Aku tuh dulu sangat mudah marah dan gondok sih lebih tepatnya. Gitu. Jadi aku tuh marahnya bukan yang marah meledak-ledak, tapi benar-benar gondok kayak menyimpan, mendam gitu. Iya, dan itu wow, itu gak sehat banget sih. Dan itu ngaruh ke fisikku juga, karena aku jadi stres gitu loh, kepalaku gak enak, badanku juga rasanya, kamu tahu kan kalau menyimpan terlalu banyak energi, aku rasanya gak mau meledak gitu kan, kayak gitu. Dan itu juga akhirnya merugikan banyak orang gitu. Jadi ya dari situ aku paham untuk penting selalu yang ngobrol sama diri sendiri lah ya, kayak ngecek secara rutin lah, kamu sekarang dalam kondisi seperti apa, kira-kira apa yang bisa dilakukan, perlu nggak ke psikolog, kayak gitu. Sejauh ini aku belum ke psikolog lagi, tapi upaya-upaya yang aku lakukan untuk keep things okay lah, gitu. Ya simply kayak misal journaling dan lain-lain. Ya belajar juga dari misal YouTube, konten-konten, bacaan konten itu sangat membantu juga sih. So ya menurut aku sangat penting juga buat aku dan untuk
kita aware tentang hal itu. Kalau aku sih personally aku sekarang sedang rutin ke psikolog. Good. Jadi memang baru beberapa pertemuan, tapi masih akan kedepannya sepertinya memutuskan akan rutin gitu. Karena aku dari psikolog itu juga benar apa yang kamu bilang, menyadari ada permasalahan yang mengakar itu apa. Iya. Gitu, yang memang ternyata mempengaruhi nggak cuma satu aspek hidupku loh, ternyata banyak banget gitu. Dan itu baru bisa aku dismantle dengan berbicara dengan seorang psikolog gitu. Tapi ya memang benar nggak akan langsung terselesaikan, nggak akan satu pertemuan magic gitu, nggak bisa mengharapkan magic itu dari datang ke psikolog. Tapi ya setidaknya aku tahu bagaimana menghadapi emosiku ketika pikiran-pikiran yang mungkin nggak sehat itu datang. Aku tahu kalau itu pikiran nggak sehat loh, it's not you kayak gitu kan. Dan memang journey untuk mencari psikolog yang tepat kalau buat aku tuh cukup panjang. Karena aku sempat pergi ke beberapa psikolog yang aku merasa kurang bisa connect. Mungkin bukan yang kayak bad experience atau gimana, tapi aku merasa lebih kurang bisa connect sama psikolognya. Akhirnya aku sempat coba ke psikolog online juga, tapi again karena online mungkin ya, jadi agak kurang bisa ini gitu, nggak kurang bisa klop. Akhirnya memutuskan untuk pergi ke psikolog yang offline dan ngobrol, dan memang untuk sekarang sih sudah cukup cocok dengan yang aku pergi sekarang. Cuman kalau again kalau masalah mental health tuh bukan cuman kita ke psikolog atau enggak ya, tapi juga ada kebiasaan-kebiasaan harian kita tuh yang Nah, itu. mempengaruhi gitu. Karena to be honest, it's very stressful nowadays gitu kan, dengan kondisi global yang sangat tidak menentu, politik negara sendiri juga yang sangat tidak menentu, tuh yang Iya. bikin anxiety untuk anak muda kayak kita especially gitu kan, yang lagi nyari kerja, kita kelas-kelas pekerja ini gitu, itu membawa cukup banyak stres gitu kan, dan juga mungkin kondisi keluarga dan lain-lain, kondisi pekerjaan. Jadi emang kalaupun kamu nggak ke psikolog, harus ada hal-hal yang kamu lakukan untuk menjaga mental health-mu. Kalau aku secara pribadi merasa sama seperti makanan yang masuk ke dalam pikiran kita, itu juga sangat penting. Iya, benar. Jadi kayak aku sedang berusaha banget mengurangi doom scrolling. Jadi benar-benar memilah konten-konten mana yang mau aku lihat, konten-konten mana yang aku mau cerna. Aku dulu suka banget nonton true crime documentary. Meskipun itu sebenarnya bukan tonton yang buruk ya, kayak serta-merta langsung buruk gitu kan, kayak pornografi kan beda ya. Tapi kalau true crime documentary ya itu documentary gitu kan. Tapi ketika kita terlalu sering mengkonsumsi itu tuh membawa energi negatif gitu loh, dan kayak merasa kayak dunia ini kok semuanya isinya orang jahat gitu. Jadi memberi makan otakku dengan hal-hal yang sehat, yang memang perlu dan tidak overload. Yes. Itu yang penting banget, tidak overload. Jadi kalau aku selain input ya, kan tadi udah input tuh memberi makan, harus ada outputnya juga. Kalau outputku sih sama kayak kamu, journaling ya. Untuk kalau ada negative thoughts atau apa tuh dikeluarkan, dituliskan. Kayak gitu sih. Dan menurut aku juga ini sih akhirnya olahraga itu bisa jadi outlet untuk kita melampiaskan energi yang berlebihan itu tadi, baik itu marah, sedih, kecewa. Kalau kamu larinya ke hal yang positif, salah satunya olahraga, kamu akan lebih lega gitu loh. Nah, itu. Dan malah sebaliknya juga, dengan kamu olahraga secara langsung sih sebenarnya itu akan membuat kamu merasa lebih sehat secara mental juga. Iya. Aku lupa itu hormon apa yang muncul ketika kita olahraga, serotonin, dopamin, atau intinya I don't know which one, tapi intinya adalah hormon yang membuat kita jadi lebih bahagia, dopamin deh, dan alleviate stress. Bener-bener. Jadi kayak instead of, ya karena sekarang kan kita berusaha nyari cara untuk refreshing yang paling gampang kan scrolling kan. Iya. Untuk cari dopamin hitnya itu tadi. Makanya kan banyak disarankan untuk instead of kamu doom scrolling, kamu itu aktivitas fisik, olahraga yang bentuknya olahraga, karena juga akan rilis dopamin dan kamu bisa, makanya tidur juga lebih nyenyak, kamu bisa lebih merasa ringan dan merasa lebih bahagia. Iya, itu sih. Bener, Bahagia, lebih happy. Aku ngerasa banget sejak aku rutin olahraga, tidurku jadi lebih enak. Dan kayak aku jadi less stressed ya, mungkin dibandingin dulu. Kayak I was very stressed gitu kan, apalagi di semester akhir dan pada saat bekerja di kantor gitu. Itu sangat stressful, dan aku tidak berolahraga waktu bekerja di kantor itu masalahnya. Kalau gitu kita udah punya juga satu ini ya, kesimpulan kalau kesehatan fisik dan kesehatan mental itu sangat terhubung. Iya, betul. Dan kalau kamu menyadari itu, atau mungkin kayak hal yang kamu lakukan untuk synchronize
Sebenarnya aku masih tidak tahu kayak yang mana yang duluan. Aku lebih melihatnya bahwa mereka dua hal yang saling mempengaruhi sih. Jadi bukan hanya salah satu kayak mental health mempengaruhi fisik, enggak, tapi ya dua-duanya gitu. Jadi kalau aku pribadi sih, karena aku mulainya dulu kayaknya lebih awal di mental health-nya ya, aware ke mental health-nya dulu, baru ke fisik. Mungkin akhirnya aku lebih ke ini. Setelah aku menyadari bahwa, oh oke, aku harus I have to deal with mental healthku ini. Aku harus cari cara untuk menyalurkan kekhawatiranku, menyalurkan energi-energi negatifku ini ke hal yang lebih positif gitu kan. Kamu punya banyak pilihan gitu loh di dunia ini. Dan salah satunya tadi olahraga itu. Jadi sangat membantu ketika aku misal butuh cari distraksi. Nah itu sebenarnya olahraga itu sangat membantu. Ini banyak hal yang pengen tak terapin dalam hari-hariku ya, cuman karena aku menyisihkan waktu olahraga aku tuh hanya pagi hari. Yang mana kalau malam tuh aku udah males kayak aduh capek males bebersih lagi. Jadi ya udah gitu, ya udah aja. Itu sih. Terus habis itu ya apa ya aku ya kayak melakukan aja nggak sih? And iya they sebenarnya just melakukan aja sih, naturally connected ya. naturally connected sih gitu ya. Mungkin justru dengan kita menyadari bahwa keduanya saling berkaitan itu udah cukup membantu sih, karena akhirnya kan kamu aware dan ya dealing with both of it gitu loh. Kamu olahraga iya, terus kamu lengkapi juga dengan melakukan journaling, dengan kamu pergi ke psikolog, terapi, terus melakukan hal yang lebih positif. Akhirnya ya udah saling mempengaruhi. Kayaknya lebih ke itu adalah hasil akhirnya ya. Iya, Mereka bisa saling mempengaruhi dan mereka connect. Itu adalah output dari apa yang kamu lakukan untuk kesehatan mentalmu dan kesehatan fisikmu. Betul. Menurut aku kayak gitu deh. Kayak kalau misalnya kita olahraga fisik, outputnya mentally kita juga jadi lebih baik. Kalau kita take care of our mental health, outputnya physically juga kita jadi lebih baik. Iya, gitu kan. menurut aku sepertinya kayak gitu sih. Kalau aku mungkin menyadari betapa connectednya ya physical and mental health ini ketika aku ada di lingkungan yang sangat stressful waktu itu. I don't have to mention where ya. If you know, you know. If you know, you know. Ada di lingkungan yang sangat stressful itu, dan itu kan aku juga di semester akhir kuliah kan. Jadi itu benar-benar masa-masa yang sangat stressful buat aku. Dan itu kerasa banget, aku sangat stres, aku nggak bisa melakukan hobiku karena hobi itu kan ya sangat mempengaruhi mental health ya. Iya, Nggak bisa melakukan hobiku dan aku juga tidak punya waktu untuk berolahraga. Ya. Sangat nggak punya waktu untuk berolahraga. Akhirnya mentally aku kacau banget dan itu mempengaruhi aku asam lambung kacau. Bener-bener pencernaanku waktu itu kacau banget, lambung terutama. Emang aku punya masalah lambung itu udah dari lama. Tapi itu kayak bener-bener peak banget waktu itu, kayak jadi gampang masuk angin, gampang lemah dan lain-lain. Dan juga aku cukup sering panic attack. Jadi kayak kalau ada sesuatu yang tidak enak terjadi itu langsung respon tubuh. Mungkin yang pernah mengalami panic attack tahu ya betapa nggak enaknya, kayak everything is, iya sih, aku nggak bisa menjelaskan ya, kayak itu intinya nggak enak banget lah. Kayak everything is kayak dire, kayak semua itu bikin kamu panik, kayak you're dying kayak gitu kan. Dan itu sangat pengaruh banget gitu. Dan akhirnya ketika aku keluar dari lingkungan itu, aku belum berolahraga, aku baru keluar dari lingkungan itu yang akhirnya itu sangat secara signifikan menurunkan stresku, lambungku membaik, aku udah sangat jarang lagi panic attack. Dan aku hampir gak pernah, kayaknya terakhir kali aku panic attack waktu itu di kantor. Bener-bener itu terakhir banget. Itu sih. Dan ya seperti yang kamu bilang ya, emang sangat intertwined. Dan ya itu tadi, setelah apa yang membuat aku stres itu hilang, mental healthku membaik, fisikku juga jadi membaik. Dan kemudian setelah aku akhirnya berusaha untuk berolahraga fisik, akhirnya sekarang mentally jadi jauh lebih membaik dengan aku jadi lebih tahan stres, terus jadi kayak lebih mampu mengontrol emosi juga gitu kan. Itu sih, jadi emang sangat connected gitu. Iya, setuju, betul. Dan yang paling penting mungkin ini ya, kamu dengan berolahraga itu self image-mu itu jadi jauh lebih baik, yang mana itu sangat penting dalam kesehatan mental, untuk melihat dirimu itu secara positif, terus kayak self talk-nya juga positif, itu kan juga penting ya, kayak gitu. Jadi itu salah satu cara yang sangat ampuh untuk kamu meningkatkan kepercayaan diri.
untuk olahraga? Aku setuju sih sama yang masalah self image. Karena aku awal motivasi olahraga yang rutin ini kan karena aku pengen turunin berat badan. Iya. Gitu kan. Dan aku merasa I didn't like my body then gitu. Kayak aku merasa kayak drastis banget kayaknya dari badan yang aku terbiasa gitu kan waktu aku remaja gitu. Dan akhirnya aku motivasinya mau untuk turun berat badan, tapi setelah aku menjalani olahraga, aku semakin kayak melihat bahwa no, it's not that important di berat badannya gitu. Akhirnya aku merasa kayak aku melihat tubuhku tuh udah bukan lagi kayak I'm big atau kayak I'm ini, tapi lebih kayak aku melakukan olahraga ini bukan karena aku pengen kurus, because I want to be strong. Dan aku sudah jujur aku dulu cukup punya apa ya, cara berpikir atau standar kecantikan itu yang agak toxic because I like K-pop when I was young. So I wanted to be like this thin. Okay? I wanted to be this thin and I used to be this thin. Okay? Dan aku dulu berpikir aku yang malnutrisi itu. Mungkin gak malnutrisi tapi aku benar-benar underweight waktu itu. Aku berpikir aku yang underweight itu adalah berat badan ideal. Itulah yang ideal. Padahal sebenarnya enggak banget. Aku sangat kalau kamu ngeliat fotonya aja aku di masa itu tuh kayak no, it was literally underweight gitu kan. Jadi sekarang ketika aku akhirnya mempelajari badan yang sehat itu seperti apa, kayak gitu kan, aku nggak lagi terobsesi untuk jadi kurus. Aku nggak lagi melihat badan yang besar atau badan yang apa ya, angka timbangan yang tinggi itu sebagai sesuatu yang buruk banget yang kayak membuat aku jadi kayak nggak pede. Tapi aku lebih melihat badanku sebagai ini kaki yang aku pakai untuk berjalan dan kakinya kuat. Dan aku harus melatih kaki ini supaya jadi kuat, kayak gitu. Jadi aku lebih melihat ke as long as my body is healthy and it's still working for me, then it's good. And I think naturally akhirnya dengan pemikiran seperti itu aku jadi develop relationship yang healthy juga dengan pergi nge-gym, dengan olahraga, dan akhirnya badannya terlihat lebih bagus secara visual pun dengan sendirinya karena akhirnya approach kita ke mungkin olahraga gitu ya, itu berbeda. Jadi emang ngaruh banget ke self image juga sih. Lucunya adalah kalau kamu kayak pingin jauh lebih kurus, aku kebalikannya, kayak aku tuh sebenarnya pengen lebih jauh lebih berisi gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu lama ya, kayak at least setahun lalu ya, aku tuh merasa aku kurus banget coy, kayak aduh badanku kecil banget dan jahat banget loh perkataanku ke diriku juga, kayak welek posing ngono kan. Nah terus habis gitu ya udah aku berusaha untuk menanamkan pikiran bahwa yang penting itu kamu sehat gitu. Yang penting kamu sehat. Sehatnya itu dalam arti apa ya, kayak badanmu itu sehat gitu, bukan sekedar kamu nggak apa-apa sekarang terus kamu nggak ngapain-ngapain, jangan gitu kan. Kamu harus melakukan hal-hal yang mendukung kesehatan fisikmu itu tadi. Yang penting itu fokus ke itu dulu ya. Dan aku itu ketemu seorang ibu namanya Bu Oni, dia baik banget, aku ketemu ketika wall climbing. Aku senang karena secara physical appearance dia itu kayak aku, jadi badannya memang terhitung kecil gitu kan. Terus dia bilang kita itu sama apa ya, tipe tubuhnya kayak gitu. Jadi kamu mending fokus ke bangun muscle, makan protein, makan makanan yang nutrisinya jelas, dan olahraga. Orangnya ngomong kayak gitu, ngasih aku saran, dan dia ngasih aku saran kayak makanan yang dia makan apa difotoin kayak gitu. Oh baik banget, love banget. Dan dari situ aku merasa kayak oh iya bener lagi, kayak fokusku tuh harusnya nggak usah terlalu ke bagaimana orang melihat tubuhku dan lain-lain, itu nggak penting banget. Karena ibu ini dia membuktikan bahwa dia itu bisa pede banget dengan tubuhnya yang sehat itu. Terus dia juga wall climbing itu dia aktif banget dan masih sehat banget. Artinya kayak ya udah kamu fokus aja gitu loh ke bagaimana cara supaya tubuhmu sehat lewat makanan, lewat kegiatanmu, lewat olahragamu kayak gitu. Dan nanti akan datang dengan sendirinya kepercayaan dirimu itu kayak gitu. Karena kamu mention ada apa ya, terinspirasi lah atau termotivasi dengan adanya ibu itu, aku jadi punya pertanyaan. Do you exercise with other people or do you exercise alone or do you do both or which one do you prefer? Kalau untuk sekarang sih aku prefer sendirian ya, terutama untuk yang daily workout itu aku prefer sendirian dan di kamarku itu gitu. Karena aku masih I don't have a clue gitu mulai dari mana, terutama untuk nge-gym gitu lah ya. Dan aku juga menyesuaikan olahraga yang aku lakukan, workout yang aku lakukan dengan aktivitas yang aku suka. Jadi kalau aku kan kebetulan sukanya
trekking kayak gitu-gitu atau misal wall climbing. Jadi aku menyesuaikan olahraga apa yang perlu aku lakukan, fokusnya kemana ya, pundak, back, terus kayak lengan kan sama kaki kayak gitu. Jadi aku fokus ke situ dulu biar aku nggak bingung. Terus kalau misal kayak aktivitas fisik lainnya sebenarnya untuk selingan for fun aja sih, kayak pasti kamu pernah lah ya jogging sama temen for fun gitu kan, ayo mau nggak jogging pagi, ya udah itu for fun aja kayak gitu sih. Kalau kamu gimana? Mungkin sebelum pergi ke aku nanya yang wall climbing sama trekking ya. Oh iya, Kalau boleh, wall boleh. climbing dan trekking itu kan sebenarnya form of exercise ya, meskipun Sebenarnya bukan olahraga yang kayak iya, dikhususkan untuk otot tertentu, itu kan ha, aktivitas fisik ya, olahraga juga gitu. betul. Kayak wall climbing itu udah di Olympics cuy. Bener. Itu kan kamu juga melakukan dengan orang lain berarti ya? Iya, tapi aku tuh mulai udah jarang wall climbing sekarang karena aku ini, kalau kamu satu kalau terlalu sering wall climbing itu mahal gitu kan, Boncos. boncos gitu. Jadi aku mulai mengurangi dulu. Tapi kedua karena memang wall climbing itu kan istilahnya eh, lebih ke aktivitas fisiknya ya. Ada latihan-latihan yang harus kamu lalui untuk kamu bisa lebih maksimal ketika wall climbing. Oke. Gitu. Kadang-kadang orang itu ini sih apa? Monkey bar nih kan. Pull Pull up gitu. juga. Itu aktivitas-aktivitas atau latihan-latihan fisik yang memang khusus supaya kamu juga pas wall climbing itu lebih gampang gitu kan. Di-upgrade juga gitu. Jadi aku pengennya sih nyoba fokus untuk ke situ dulu supaya aku lebih kuat juga. Jadi nantinya ketika aku melakukan aktivitas fisik itu kayak wall climbing atau hiking itu juga lebih apa ya, nggak ngoyo kan, Iya. badanmu nggak kaget dan nggak ngoyo gitu. Tapi aku suka sih sebenarnya bertemu orang-orang ketika wall climbing dan ketika trekking. Itu menyenangkan melakukan aktivitas bareng orang lain Dan lebih memotivasi mungkin. lebih memotivasi. Apalagi trekking cuy. Iya, trekking. Trekking kalau sendirian kayaknya nggak sanggup sih. Dan kamu akan dapat banyak kayak tips dan juga kayak apa ya, bisa sharing. Ya sama sih kalau kamu nge-gym dan kamu ketemu orang-orang lain terus sharing kayak kamu biasanya setnya gimana atau makanmu ada pola yang diubah nggak, itu kan sama sih. Iya. Trekking sama wall climbing juga sama. I see. Kalau aku sih karena main exercise dan aktivitas fisik yang aku lakukan sekarang hanyalah pilates dan nge-gym dan jalan kaki gitu kan. Ya mungkin yang aku lakukan bersama-sama lebih ke pilates ya. Iya, Karena aku pilatesnya kan ikutnya kelas, bukan yang private gitu. Dan emang aku cukup lama ikut di studio ini dan ketemunya orang yang itu terus gitu kan. Jadi kadang tuh kalau yang pernah pilates ya tahu kadang ada gerakan-gerakan yang kayak kalau kita gagal tuh agak konyol. Nah itu jadi kayak menertawakan bersama dan kayak jadi merasa apa ya, merasa kayak menyenangkan aja gitu. Dan seru akhirnya ya. nggak minder kayak duh Iya, aku betul. nggak bisa sih. Ya kita kayak menertawakan bersama dan kadang kalau misalnya kayak coachnya kayak gerakannya ini terus ditambahin ini kita kayak gitu tuh bareng-bareng. Iya. Itu selain memotivasi itu pasti memotivasi juga, Iya, tapi juga iya, akhirnya kayak kalau kita nggak bisa di gerakan-gerakan tertentu tuh kita nggak sedih-sedih banget, minder juga. Iya, nggak minder juga gitu. Dan emang kebetulan aku ya again karena selalu ke studio yang sama, ketemunya dengan coach yang itu tuh terus, jadi ya deket sama coachnya juga gitu kan. Itu menyenangkan sih, kayak ya meskipun pilates itu technically dilakukan sendiri ya badannya, tapi karena kayak ya you are in a big room with like a lot of people and you interact gitu kan. Jadi sebenarnya cukup sejauh ini pilates lebih menyenangkan kalau dilakukan di kelas besar kalau aku dibandingkan aku melakukannya sendirian. Itu dan jadi punya beberapa teman juga di kelas-kelas pilates. Cool biasanya. Cuman kalau nge-gym kadang ada ya orang yang suka nge-gym bareng. Iya, betul. Tapi kalau aku lebih suka sendirian. Apa mungkin karena kayak kamu butuh fokus untuk yaudah kan kamu ngelakuin sesuatu yang intens kan, itu anggapannya ya. Iya. Lebih fokus dan juga kayaknya setiap orang tuh punya rutin yang beda-beda ya. Oh iya, itu juga sih. Jadi kalau misalnya kayak aku sih sejauh ini nge-gym bareng tuh baru yang sekali banget, dan itu pertama kali banget aku nge-gym dan itu aku nge-gym bareng temanku ya. Jadi pada waktu itu sih aku nggak ngerasa kayak terganggu ya, maksudnya bersama dengan dia karena dia yang ngajarin aku caranya gitu.
Tapi terus aku pernah di gymku tuh kayak ketemu ada satu orang yang kira dia ngajakin gym bareng karena kita sama-sama pemula gitu. Oh, oke. Cuma pada akhirnya jatuhnya kita jadinya workout sendiri-sendiri karena kita punya rutin yang berbeda, Iya, betul. target yang berbeda Heeh, kayak gitu heeh. kan. Jadi kalau aku lebih menikmati gym sih sendirian karena lebih fokus. Jadi kayak habis alat ini selesai langsung gitu. Kadang kalau bareng tuh aku juga lihat orang-orang di gymku yang bareng tuh kadang-kadang jadi lama ngobrolnya. Iya, iya sih. Iya. Lama ngobrolnya, dan kalau kita nge-gym kan ada waktunya ya untuk kita rest itu berapa lama sebelum kayak ke set berikutnya Lanjut. atau kayak lanjut ke alat berikutnya, kayak exercise berikutnya. Jadi kayak agak distracting sih kadang-kadang kalau aku lihat orang yang pergi nge-gym bareng gitu. Cuman aku tetap nggak menutup ya untuk nge-gym bareng. Aku nggak apa-apa aja kalau misalnya ada nge-gym bareng, I'm fine with that gitu. Dan itu juga bisa jadi hal yang bagus yang kamu Iya, bilang, benar. mungkin saling ngeliatin formnya Iya. gitu kan, terus kayak saling sharing, oh kamu lagi workout apa misalnya, oh aku punya masalah nih, aku kok nggak bisa hit otot yang ini ya, gimana caranya, atau kayak makanannya gitu. Dan aku bersyukur sekali gym tempat aku pergi itu orang-orangnya cukup ramah-ramah dan baik-baik. Oh, Jadi ada beberapa yang kayaknya udah lama banget nge-gym, dan ada beberapa yang ternyata dia coach juga gitu kan. Kayak aku pernah ketemu satu cowok, dia tuh kayak fat loss coach gitu ternyata setelah tukeran IG. Dia sama pacarnya tuh emang kayaknya penggiat kesehatan gitu loh. Dan wow. selalu ketemu, kalau aku nge-gym tuh selalu ada mereka gitu kan ya. Emang nggak pernah yang olahraga bareng, cuman sapa-sapaan. Tapi waktu aku pertama kali banget ke gym itu, aku ketemu sama mereka dan mereka bantu kasih tahu aku cara pakai alat gitu kan, yang aku waktu itu mau coba alat baru, terus kayak kayak tahu form gitu-gitu. Dan itu menyenangkan sih kalau misalnya bisa ada orang yang membantu kamu gitu. Dan orang-orang di gymku yang aku pergi sekarang emang mostly baik-baik dan ramah-ramah dan membantu ngebenerin form satu sama lain kalau misalnya dirasa ada yang dilihatnya pemula gitu. Iya. Gitu sih. Jadi plus minus ya, aku pokoknya gym bareng orang itu berbeda benefitnya dengan gym sendirian itu sih. Oke, Tapi oke, kalau oke. untuk sekarang aku lebih prefer sendirian Sendiri. gitu. Oke. Nah sekarang kan health and wellness ini lagi trending banget, terutama di kalangan Gen Z ya. Nah as a Gen Z, kamu kan olahraga nih, udah ada yang workout di rumah, ada olahraga yang clubbing, trekking dan lain-lain. As a Gen Z, do you think you're following or you're working out kayak gini? Atau kayak workout yang kamu pilih itu you're doing it because of a trend? At some point mungkin karena tren ya. Oke. Karena kayak melihat orang-orang juga semakin sehat, terus orang-orang olahraga, tapi olahraga yang aku pilih itu adalah olahraga yang aku tahu betul aku suka dan aku butuhkan. Oke. Gitu. Jadi mungkin kemauan dan motivasi untuk berolahraga itu datangnya juga dari eksternal, dari luar, dari sosmed. Tapi pilihanku itu it's not based on trend menurut aku sih. Oke. Gitu. Itu sih karena aku juga apa ya? Mungkin karena subjeknya olahraga ya. Jadi aku nggak terlalu FOMO. Aku nggak terlalu tertarik olahraga yang memang kayak bentuknya pertandingan. Oh, Kayak tenis, padel. yang ada lawannya, yang game ya. Iya. Itu satu itu memang aku nggak tertarik. Jadi aku tidak FOMO kebetulan. Nah yang kedua kayak misalnya pilates, terus habis gitu yoga, sebenarnya aku pengen nyoba sih yoga. Tapi mungkin kalau yang lebih ke tren kan si pilates ya. Pilates. Kalau yoga kan dari dulu memang udah ada gitu. Gitu pilates aku tidak terlalu, untuk saat ini sih aku belum mau nyoba. Tapi sebenarnya tertarik karena aku tertariknya karena dia emang bikin postur badan lebih bagus ya. Itu sih yang menarik. Itu sih. Tapi aku belum mencoba. So ya, gitu. Jadi Jadi next time pergi sama aku. itu menarik sih. Aku kayaknya pingin boleh. Itu. Tapi ya, kalau kamu, oh aku pernah ini sorry nyoba tenis. Nah kalau tenis ini karena ajakan dari orang-orang kantor yang aku tidak bisa menolak. Turns out latihan pertama aku cukup oke, kayak aku bisa ngehit bolanya dan formku juga cukup oke. Tapi nggak aku lanjutin karena aku memang nggak suka, ya nggak menikmati aja sih, gitu sih. Jadi mungkin untuk urusan olahraga aku tidak mudah FOMO
gitu. Mm-mm. Gitu sih. Kalau Ica gimana? Karena kamu kan sedang menjalankan Iya, Pilates oh my God. nih. Kalau aku tuh emang awalnya tren. Jujur ya, aku merasa semua olahraga jadi tren itu it's a very good thing. Oh iya, pasti Karena pasti. dia itu memperkenalkan kita Iya. ke berbagai opsi olahraga yang berbeda. Ya itu sih. Aku dikenalkan mengenal Pilates tuh di tahun 2024, yaitu karena itu belum trending sekarang tapi udah mulai. Iya benar, Udah mulai 2024 2024 tuh udah mulai trending dan aku itu belum banyak yang reformer gitu-gitu belum sih kayaknya, aku nggak tahu ya. Tapi pokoknya aku udah mulai Pilates pada saat itu dan taunya ya karena dia trending. Aku baru tahu ada yang namanya Pilates ini karena dia Kayaknya trending. trendingnya juga awalnya dari kayak US, dari luar juga. Iya, sih, tadinya itu di Indo belum nge-trend. 2024 Indo tuh masih belum banyak buka studio-studio belum Pilates. banyak. Dan aku waktu itu startnya ya di mat Pilates karena yang itu Ya. emang aku bisa pakai gitu. Nah kemudian yang trending banget kan reformer tuh. Iya. Karena reformer kan ya dengan sangat estetik Yes. gitu kan, kemudian dengan pakai matching set, Terlihat gitu, advance juga dan kan. advance juga gitu. Nah setelah akhirnya aku menjalani Pilates, aku sejauh ini sih masih mat Pilates. Kemudian aku nyoba tuh reformer, dan aku kurang suka loh reformer. Oh, kamu nggak Aku menikmati merasa, ya? iya, aku merasa efeknya ke aku ya, aku lebih suka di mat Pilates. Oke. Karena aku lebih bisa merasakan ototku, lebih bisa Iya, iya. merasakan kayak posturnya yang benar harus gimana Iya. dibandingkan dengan reformer. Karena reformer itu kan pakai alat. Pakai alat. Jadi akhirnya otakmu tuh halfnya tuh kayak fokus ke alatnya, Iya benar. bukan ke badannya. Sementara kalau mat Pilates kan benar-benar badan kita ya yang kita gunakan gitu. Jadi aku emang awalnya tahu dari tren, tapi kemudian aku tidak mengikuti Pilates yang ngetren, paham nggak sih? Oke, bisa dimahami. Gitu. Aku di mat Pilates gitu. Tapi ada beberapa olahraga yang aku sempat ikut karena tren. Bar. Jadi ada bar. Itu olahraga yang berbeda lagi dan dia kayak udah cukup mulai ngetren ya bar sekarang. Aku sempat ikut kelas bar gitu kan. Tapi ternyata aku melihat kalau aku dilakukan dalam jangka panjang kayaknya enggak deh. Aku sekalian total aja nge-gym. Karena bar itu semacam kayak gerakan-gerakannya mirip Pilates, ada influence baletnya juga dengan lightweight 1 kilo gitu kan, 1 kilo dan ada kardionya. Aku merasa aku bisa mendapatkan benefit itu langsung aja ke gym gitu kan. Jadi kayak dia awalnya nabung lah menurut aku. Gitu. Kalau gym sih meskipun orang-orang sekarang banyak yang mulai nge-gym karena tren ya, tapi kalau aku sendiri lebih karena aku mendengarkan kebutuhan badanku sih. Karena aku merasa aku udah ada olahraga yang untuk mobilitas, tapi again aku pengen lebih kuat, pengen otot dan tulangku ini bisa dipakai sampai tua, dan setelah aku mencari informasi yang paling bagus dibilangkan ya nge-gym memang. Jadi akhirnya aku nge-gym lah. Gitu sih, jadi bukan ngikutin tren kalau nge-gym. Iya, kayaknya memang ini ya, tren itu membantu kita untuk ya bener kamu terekspos dengan banyaknya pilihan, terus memulai dari mananya sih. Jadi kita bisa memang coba satu sampai kita akhirnya nemu mana yang paling cocok buat kita, mana yang paling kita nikmati dan beneficial lah buat badan kita. Itu sih. Dan menurutku bagusnya tren tuh dia memotivasi juga sih. Iya, itu ngasih motivasi dan membuat FOMO yang bagus lah. FOMO yang bagus. FOMO hal yang positif gitu. Kalau kamu FOMO nge-vape kan tidak positif. Yes. Tapi ini kan positif gitu kan. Jadi betul. Memicu banyak orang yang tadinya nggak tertarik olahraga untuk akhirnya olahraga juga. Karena literally semua orang upload Strava, semua orang foto main padel, semua orang foto lagi Pilates. Iya, kayak terinfluence kan. Iya. Untuk harus juga. Tapi do you think that health and wellness being a trend, do you think there is a bad side of it? Oh ya, menurut aku iya. Justru malah di situ tadi, ketika tren itu udah motivasi banyak orang, mendorong banyak orang untuk nyoba lari, maraton, terus padel dan lain-lain. Nah, kira-kira what's next-nya itu loh, yang kayak kamu udah nyoba nih, kamu udah tahu rasanya. Terus apakah kamu continue melakukan itu hanya karena teman-temanmu melakukan, karena kamu punya teman-teman di sana, terus ya udahlah ayo next week ya kita jadwalin, oke, gitu. Terus kamu mungkin kalau misalnya kayak maraton gitu demi konten ya bisa juga sih sebenarnya. Tapi kan terlihat Stravamu berapa gitu kan. Jadi kamu tetap akan melakukan aktivitas itu, kamu tetap akan lari. Tapi kayak misalnya
padel atau tenis, kamu bisa kan cuman datang terus ngefoto terus yaudah kayak nyoba sekali 2 kali terus kayak ya gantian. Nah Iya, itu itu yang yang negatif, menurut betul. aku kurang, ya sebenarnya nggak merugikan siapa-siapa, cuman kayak akhirnya ke kamu sendiri juga kurang baik sih efeknya Iya. gitu, karena kamu ada tekanan ekspektasi untuk tampil kamu berolahraga tapi kamu ternyata nggak ngelakuin apa-apa nih. Bener. Gitu. Itu sih, jadi menurut aku lebih ke follow through-nya kamu ngapain ketika kamu sudah mencoba tren-tren itu gitu sih. Kalau menurutku juga iya, itu menjadi buruk ketika kamu olahraga hanya untuk melakukan tren, Ya, hanya untuk ngikutin tren, hanya untuk diupload. betul. Selain dari akhirnya kamu jadi nggak benar-benar follow through dan nggak benar-benar olahraga untuk benefit dengan tubuh sendiri. Jadi kayak aku merasa benefitnya olahraga tuh nggak cuman kamu geraknya, tapi juga kamu memahami tubuhmu ya. Ya. Jadi ketika kamu ke sana untuk foto, untuk estetik gitu kan, untuk terlihat berolahraga, kamu nggak memperhatikan sebenarnya kebutuhan tubuh itu apa. Dan juga negatifnya itu bisa jadi draining secara financial kalau kamu ikutin semua tren yang ada. Benar-benar training. Emang mungkin di awal nggak apa-apa, coba padel sekali, coba tenis sekali, coba pilates, tapi kemudian mencari yang paling mana yang bisa kamu ikuti, yang paling cocok, kamu seleksi gitu kan. Tapi kalau emang kamu mencari validasi sosial media, mencari apa ya terlihatnya itu tadi ngikutin tren, kamu ngikutin semuanya boncos juga cuy, padahal aja berapa nggak jangka panjang dan nggak jangka panjang gitu. Padahal yang paling penting dari olahraga adalah rutinnya kan. Nah itu yang dicari kan sebenarnya efek jangka panjang dan kebiasaanmu ke masa depan gitu loh. Benar. Dan menurut aku sih sebenarnya ini berarti bukan kita bilang bahwa ngupload foto itu salah ya. Justru yang mana yang kamu duluin, artinya apakah kamu olahraga, kemudian kamu puas dengan hasilnya, kamu puas dengan perasaan itu, terus aduh aku pengen nge-share ini karena aku merasa puas, ya kan? Iya. Itu positif menurut aku, sangat positif. Memotivasi orang lain, membuat kamu lebih percaya diri, oke banget. Atau kamu, oke, upload dulu biar aku termotivasi, upload dulu biar aku juga kayak biar orang lihat aku olahraga. Nah itu yang mana duluan? Iya benar. Itu sih. If you want to sum it up, basically, are you there for your body or are you there for the gram? Itu tuh. Yes. Oke. Nah, terus pertanyaannya adalah dengan begitu banyak tren sekarang, do you think this is merely a social media trend atau benar-benar orang di sekitarmu tuh emang hidupnya jadi lebih sehat sekarang? Ataukah cuma yang kelihatan doang di media sosial? Menarik sih. Agak tricky ya, karena kan tricky. apa yang populer, apa yang trending di sosial media ya kayak yang kau bilang tadi, bahkan banyak orang yang olahraga cuma buat diupload. Apakah this is merely a trend, cuma trending aja di sosmed kelihatannya, tapi sebenarnya in real life orang-orang nggak kayak gitu. Kalau pengalaman sendiri gimana? Wah, oke. Aku melihatnya ya, beberapa orang di sekitarku itu memang benar-benar jauh lebih sehat dan kayak kehidupannya, habitnya itu berubah karena mereka akhirnya ya udah menerapkan olahraga dalam hidupnya gitu kan. Tapi menurut aku juga sosmed itu ya nature-nya sosmed ya, amplifying sesuatu kan pasti. Jadi pasti jauh lebih kelihatan lebih besar fenomenanya itu ketika dia ada di sosmed. Gitu sih. Dan karena di sosmed yang aku lihat kan bukan hanya teman-temanku atau orang-orang yang aku kenal pastinya ya, kan orang-orang worldwide lah istilahnya. Jadi akan terasa lebih kayak oh my god everyone's doing it gitu. Padahal sebenarnya tidak juga gitu. Di sekitarku aku rasa nggak semua orang akhirnya memutuskan untuk oke, let's go, aku mau olahraga, aku mau nge-gym. Enggak. Tapi aku melihat sejumlah orang yang benar-benar akhirnya oke, ya udah aku emang niat olahraga kayak gitu. Dan itu awalnya termotivasi juga dari tren. Betul. And it's a good thing kayak gitu. Itu sih. Jadi aku juga setuju sih. Kayak akhirnya sebenarnya cuma beberapa orang aja yang kayak gitu di lingkungan sekitar kita kan. Dan yang aku tahu paling banyak tuh nge-gym. Biasanya paling banyak tuh nge-gym Kak. Kayak lebih banyak teman-temanku yang nge-gym sekarang, and of course it starts with like the trend gitu kan, pergi nge-gym bareng teman dan lain-lain. Cuman kalau pilates, ini kan kelihatannya kayak pilates yang salah satu yang paling trending ya dengan padel gitu. Kok pada kenyataannya enggak? Kayaknya teman-temanku yang pilates cuma aku doang deh. Iya. At least teman-teman aku, iya cuman kamu doang yang aku kenal. Iya kan? Iya. Jadi kayak nggak
nggak segitunya, tapi again ya, Nggak social segitunya, media amplifying betul. gitu. Cuman emang setidaknya itu mempengaruhi mindset beberapa orang sih. Iya, Kayak benar. orang tua aku tuh kapan hari udah sempet kayak, yuk kita coba makan lebih sehat yuk gitu. Jadi kayak ngurangin gorengan, ngurangin apa gitu. Yang meskipun kadang aku masih kayak mempertanyakan ini beneran niat kagak sih gitu kan, atau beneran apa cuman omong doang gitu kan. Tapi setidaknya adalah muncul keinginan setidaknya untuk jadi lebih sehat. Iya, dan apa ya, menurut aku juga mungkin kayaknya karena itu tadi, kamu kan bilang bahwa Pilates tuh salah satu yang paling viral kan, yang top lah pokoknya di sosmed. Tapi pada kenyataannya nggak semua akhirnya mencoba Pilates dalam waktu yang panjang, nggak jangka panjang. Tapi bukan artinya orang juga mungkin nggak yang terlalu gampang FOMO. At least orang-orang sekitar kita artinya kayak, ya nggak sih? Kayak either mereka, yaudah aku sebenarnya nggak tertarik Pilates, atau yaudah aku main olahraga yang lain aja kayak gitu. Iya. Either nggak terlalu gampang FOMO, itu mungkin kalau yang akhirnya nggak nyoba, atau kalau akhirnya nyoba nggak sustain yang kamu Iya, bilang. kayak oh ya wes. sustain aja kayak nggak wes. Kayak kamu tau nggak sih nyoba Pilates cuman kayak kamu nyoba cafe baru. Ya itu ya, Ya, orang-orang kayak gitu pasti itu ada. banyak. Nah, betul. Karena beberapa kali tuh aku lihat di tempat studio aku ya, studioku Pilates biasanya ada kayak beberapa orang baru yang kayak cuma datang di hari itu doang. Itu jadi kayak yang ya kayak kamu tau gak sih kayak orang ngedate terus hanya nyoba aktivitas baru. yang Iya. dicoba aja. Jadi bukan dijadikan lifestyle gitu sih. Jadi emang ya depends on the person lah ya sebenarnya. Nah, menariknya sebenarnya aku juga dulu wall climbing hanya sebagai aktivitas seru-seruan aja. Jadi waktu itu kan aku pertama kali wall climbing sama temen-temen kuliah tau. Ya udah kita memutuskan, ayo kita wall climbing for fun. Terus di sana aku kayak merasakan, wow, I kinda like this. Gitu. Ya udah gitu. Iya mungkin memang. Tapi aku rasa itu bagusnya ada trennya sih. Iya, jadi setidaknya orang itu mencoba akhirnya mungkin nyantol kayak dirimu gitu kan. Ini sangat itu ya, apa, banyak yang bisa dibahas dan istilahnya perdebatkan dengan sehat sih kesini. Kayak banyak positifnya tapi juga banyak negatifnya gitu. Tapi aku rasa ya dibandingkan yang ngetren adalah clubbing dan minum alkohol, ini jauh lebih baik sih. minum matcha dan Pilates jauh lebih baik sih. Kayaknya ini tren yang menurut aku paling sehat dalam satu dekade terakhir. Iya, yang paling hal-hal terbaik yang pernah terjadi, tren terbaik yang pernah terjadi sih. Iya benar. Iya loh. Oke. Do you think this trend would last? Kalau if we're talking about like specifically misal Pilates, padel, enggak, karena buktinya sekarang kan banyak banget tuh padel, lapangan-lapangan padel yang mulai sepi, terus tutup. Padahal malah lapangan padel di sekitar kos-kosanku di Surabaya itu baru buka gitu. Jadi aku pernah kayak aneh banget sih. Ya aneh banget gitu. Banyak banget baru buka. Meanwhile udah mulai turun nih. Iya benar gitu. Jadi kalau untuk khusus yang emang booming banget dan dia bisa disebut tren, kurasa itu tetap akan surut sih. Dan yang tersisa adalah orang-orang yang memang sudah merasakan dan kayak oke, aku memutuskan aku mau melakukan ini untuk waktu yang lama kayak gitu. Ya akhirnya kayak mungkin terpilah aja ya orang-orang yang melakukannya demi kesehatan dan demi nyoba ikut-ikutan tren aja kayak gitu. Pasti surut. Menurut aku sih tren itu pasti ada surutnya sih. Kayak gitu. Tapi kalau awareness tentang kesehatan dan perlunya olahraga, menurut aku enggak. Iya. Jadi kan beda ya, kayak antara tren yang kita bahas di sini kan ya specifically olahraga tertentu yang memang ramai di sosmed, dengan awareness betapa pentingnya olahraga. Nah itu beda. Kalau awarenessnya menurut aku masih akan bertahan untuk waktu yang lama sih. Dikarenakan kita emang generasi yang cukup aware tentang banyak hal baik gitu. Ini menarik. Kenapa? Ini pertanyaannya ya. Why do you think dari semua generasi yang mengikuti tren yang healthy dan tentang wellness ini itu adalah Gen Z? What's going on with Gen Z? Why is this trending in our generation? What do you think? Kayaknya karena satu, kita emang generasi yang cukup aware dengan banyak hal. Artinya kita pengen merubah
tatanan yang udah ada, kebiasaan yang udah ada, kita pengen merubah itu. Nah, terus kebetulan nih di 2020-an ini olahraga itu sesuatu yang udah mulai accessible, semua Iya, jenis benar. olahraga, ya kan? Iya. Mulai accessible, terus ya ditambah lagi mungkin Gen Z selalu nyari sesuatu yang baru dan beda ya. Artinya kayak we try to make things yang awalnya biasa aja terlihat cool. Iya. Udah, itu sih Benar. kayaknya. Ya, kita suka romanticize everything sih. Termasuk akhirnya olahraga dapet gilirannya itu. Kalau menurutku ya karena Gen Z ini sudah terlalu banyak ditekan oleh nasib deh dan Itu keadaan juga. dunia yang sedang kacau balau. Betul. I mean kayak gini, we grow up melihat orang-orang yang udah usianya di atas kita 20-an tahun gitu kan, dan media yang promote clubbing, party gitu Iya, kan. iya. Kalau kita nonton film-film atau series-series barat deh, pasti kan paling nggak ada home party Iya, iya. gitu kan, Benar. gitu. Dan itu cukup ramai di generasi di atas kita. Kita melihat itu, kemudian kita melihat impactnya terhadap mereka dan impactnya itu juga terhadap sih. kita Yes, sebagai yes, generasi yes. yang lebih muda. Itu ngaruh loh gitu. Iya. Mungkin beberapa dari kita, kalau orang tua suku sih kebetulan bukan gen milenial. Kalau orang tua kita enggak ya. Mungkin kayak lebih ke kakak-kakak atau kayak ini, kita melihat impactnya saudara gitu, bahwa it's not that fun. It's fun when you're doing it, but the aftermath gitu kan. Gitu. Aku BTW tidak kayak orang-orang clubbing enggak ya. Itu Karena masih jujur seru sih. seru sih Iya, seru sih, gitu kan. seru I jujur. still go to the bar sometimes. But like maybe diimbangi dengan olahraga besoknya. A little bit less gitu. Dan Iya. juga itu tadi dengan tekanan kehidupan yang dialami Gen Z, Iya, kondisi global yang enggak ini dan segala macam. Kayak lu ngapain cari masalah lagi sih? Yes. Kayak semua orang sedang sekarang, kayak aku merasa gini, healthy lifestyle itu adalah satu-satunya hal yang bisa dikontrol oleh Gen Z. Benar. Ketika semuanya menjadi lebih buruk, ada satu hal, yaitu diri kita sendiri yang kita bisa kontrol untuk jadi lebih baik. And I think that's one of the biggest reason why, ini personal thoughts ya, tapi why Gen Z yang mempelopori tren kesehatan ini dan olahraga ini gitu. Karena kita udah chaotic, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol untuk menjadi lebih positif ya adalah diri kita sendiri, dengan menjaga kesehatan mental kayak gitu sih. Menarik sih itu. Wow. Nah, untuk menutup ya, is there any, aku mungkin nggak mau ngomong tren sih, any other practice that you would like to try to help you have a healthier body and healthier mind? Sejujurnya aku pengen nyoba yoga. Udah lama banget aku pengen nyoba yoga, tapi kayak nggak tahu, masih aku tunda-tunda. Jadi udah pasti nomor 1 itu. Karena yoga juga banyak ya, ada yang hanging yoga, itu juga keren banget ya, flying Aku yoga. pengen coba lagi. Keren banget. Kayak asik gitu ya. Itu aku pengen coba itu. Itu fisik dan mental health juga sih aku rasa ya. Yoga kan juga selain kamu melatih strength dan resilience, tapi kan otakmu otomatis juga kamu harus fokus, kamu harus tenang, lebih olahraga yang seperti itu kan, kayak gitu. Itu sih. Tapi kalau untuk mental health yang pengen aku coba, belum ada. Sebenarnya aku masih ingin kayak membuat kebiasaanku sekarang lebih konsisten aja. Iya. Oh, ini sih lebih banyak ngobrol dengan diriku sendiri. Jadi kayak memahami otak kita bekerja. Yes. Ya, itu yang aku pengen pelajari sih. Kalau kamu apa? Kalau aku untuk kesehatan fisik, kalau olahraga mungkin aku merasa udah cukup ya. Aku udah mendapatkan strength dari nge-gym, pilates untuk mobility, flexibility, dan cardio dari jalan kaki. Udah dapet tuh komplit. Tapi mungkin lebih ke makanan kali ya. Oh ya. Aku lebih pengen bisa ngontrol makanan. Karena again, tinggal sama orang tua tuh masih ngaruh banget kan. Kayak ya kita makan apa yang mama masak. Bener. Jadi kalau aku mau masak sendiri, separate ya, orang tua gak akan protes sih, ya boleh-boleh aja. Atau kan aku suka masak, aku juga masakin buat keluarga. Bisa. Tapi jadi kayak kalau aku masak buat diriku sendiri aku gak enak. Tapi kalau aku masak buat keluarga terus dan menunya yang menentukan, artinya kan aku harus keluar duit ya, Bo. Itu agak boncos ya kalau for everybody in my family gitu. Jadi emang agak sulit untuk mengatur pola makan untuk sekarang. Jadi emang yang pengen dilakukan adalah untuk lebih makan
mungkin bukan real food ya. Kalau real food keluarga aku udah real food banget. Kita jarang banget makan nugget gitu. Bahkan mamaku tuh suka bikin nugget sendiri kan. Mungkin lebih clean ya. Clean eating. Less oil, less minyak. Dan Gitu sih. ini sih yang sebenarnya aku juga lagi coba untuk mengurangi bumbu ketika masak. Mungkin ini memang terdengar kayak oh my god ekstrim banget gitu. Iya. Tapi ya aku coba mengurangi itu. Jadi kalau masak itu aku sekarang udah gak pernah pakai saus tiram, gak pernah pakai kecap. Jadi ya garam. Terus karena aku tetap masih attached dengan rasa makanan, aku kasih itu apa? Tutole. Iya tutole. Apa ya tutole itu? Kaldu jamur. Kaldu jamur itu. Jadi aku mencoba untuk masak ya udah dengan bahan-bahan itu. Oh, kalau aku malah the opposite. Aku Gimana lagi itu? suka explore rempah-rempah. Oh, tapi kalau rempah nggak apa-apa. Rempah. Oh, beda ya? Beda. Bukan kayak saus tiram gitu kan? Artinya kayak saus berarti ya. Saus. Aku take out saus dari makanan. Nah itu aku rempah. Aku pengen nyoba masak dengan rempah. Cuman karena aku masih tidak terlalu jago dan masih belum nyari tahu. Jadi paling-paling polnya tuh jahe. Kalau aku sekarang lagi suka memasak mencoba dengan rempah-rempah. Oh iya, oke. Jadi rempah-rempah yang lengkap. Karena ada pernah orang yang ngasih rempah-rempah itu lengkap banget, kayak jinten, kapulaga, pala gitu-gitu. Karena aku kemarin mencoba untuk bikin pakai chicken shawarma itu, ternyata it's not that hard loh. Iya kan? Yang penting kamu punya rempah yang lengkap, dan itu rempah yang sehat gitu ya. Iya, itu bukan yang sehat. kayak Sehat. saus-saus olahan. Yes. Gitu. Tapi kalau aku I cannot sacrifice that sih. Karena aku suka banget masak kan. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman lebih mungkin ke mengurangi gorengan ya. Betul. Cara masak juga bisa menyesuaikan. Kalau mengurangi gorengan, mungkin kalau putusnya lebih ke ini sih. Lebih memperhatikan nutrisi. Iya. Jadi porsi ketika makan karbo dapat, protein dapat, lemak yang sehat dapat, vitamin dari sayuran dan serat juga dapat. Itu sih yang pengen banget setidaknya untuk aku implementasikan. Karena kalau makan goreng-goreng itu aku masih suka ya, saudara. Laptop agak sulit gitu ya, tapi at least lebih ke memperhatikan nutrisinya. Gitu sih. Emang nggak harus yang ekstrim banget sih. Aku juga merasa kadang kayak oh my god ekstrim banget, tapi nggak apa-apa gitu. Mungkin karena aku ngekos dan malas masaknya terlalu ribet. Dan kamu punya kontrol full sendiri kan? Iya, jadinya ya udah coba itu. Iya nggak apa-apa sih, itu keren banget masak pakai apa. Dan kalau ada wellness trend yang lain, nanti untuk all mental health lebih ke berusaha untuk go offline ya. Yeah, that's nice. Kayak karena aku sangat chronically online, I'm in almost every social media that ever existed. Nggak segitunya juga, tapi kayak I'm very online. Jadi aku sedang berusaha untuk kembali mencari informasi itu nggak cuma di sosial media ya, tapi juga cara mencari informasi. Karena kayak aku sempat banget sering menggunakan AI, ChatGPT. Tapi aku sekarang sedang berusaha kembali ke cara-cara aku dulu mencari informasi, yaitu dengan Google dan membukai artikel itu satu-satu. Dan itu melatih otakku untuk memproses informasi juga. Iya betul, itu penting. Melatih komprehensi, ya apa ya, level comprehensionku lah gitu. Itu dan juga mengurangi doom scrolling, itu pasti sih. Karena Pasti. Apalagi algoritma kayak TikTok atau Reels itu apa yang muncul itu nggak bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol kita mau nonton atau kita mau skip. Yes. Gitu. Jadi itu yang mau aku lebih terangkan. Itu struggle sepanjang masa sih, tapi bisa kok. Yes. We'll get there. Okay, so that's it for today. It was a very fun discussion ya. Kayak hopefully kita semua bisa hidup lebih sehat. Ya guys, yuk. Yes. And you can share maybe your personal health and wellness practices atau mungkin pendapatmu tentang tren-tren health and wellness in the comment down below. And we're going to see you in our next episode. Bye!